Yo guys, admin berhasil mencairkan pengajuan pinjaman online dari aplikasi ini sebesar 1 juta rupiah. So, bagaimana strategi admin selalu di ACC pada saat pengajuan pinjaman online? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Oke, kembali di video kali ini ya guys, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Saya memberikan tips ya dan trik kepada kalian bagaimana agar selalu di ACC ya setiap melakukan pengajuan pinjaman online seperti yang saya lakukan gitu ya. Nah, di sini kita sambil ini ya, sambil aja ya guys. Sambilan aja ya guys ya. Ini saya sambil menarik uang ya di ATM ya. Karena saya ingin menarik uang hasil dari pengajuan pinjaman online saya dari aplikasi pinjol ini gitu ya, sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini saya ingin menceritakan ya gini ya, menceritakan pengalaman saya ya kepada teman-teman ya yang mungkin ingin mengajukan pinjaman online ya, tapi selalu ditolak gitu. Ya. Nah, melalui video ini saya akan memberikan pencerahan lagi ya guys ya, masukan yang besar buat teman-teman agar nanti pada saat pengajuan pinjaman online kalian disetujui, kalian di ACC seperti yang saya lakukan ini gitu guys ya. Dalam beberapa menit saya melakukan pengajuan, saya langsung di ACC dan dicairkan pengajuan pinjaman online saya gitu ya. Jadi sebelum lanjut ya, silakan teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan di subscribe dulu ya channel Bang Kopil Official ini, lalu nyalakan loncengnya agar channel itu terus memberikan informasi-informasi mengenai digital finansial tentunya yang terbaik buat kalian semua. Oke, kita lanjut ya guys, bagaimana sebenarnya trik saya gitu ya selalu di ACC ya pada saat pengajuan pinjaman online itu bagaimana. Begitu gampang banget saya di ACC pada saat melakukan pengajuan pinjaman online gitu ya. Nah, bagaimana caranya sebenarnya gitu ya. Cara yang saya gunakan sebenarnya simple ya, umum. Namun ya dengan cara saya ya, ini saya memberikan jaminan kepada kalian semuanya bahwa 100% pengajuan pinjaman online kalian pasti akan di ACC kalau kalian menggunakan cara saya ini guys gitu ya. Cara pertama yang saya lakukan ya dan selalu saya usahakan ya pada saat melakukan pengajuan pinjaman online, yang pertama yaitu pastikan data-data kita itu bersih gitu ya, BI checking kita itu bersih gitu, tidak memiliki kendala gitu ya pada saat melakukan pengajuan pinjaman online. Nah, kalau kalian merasa was-was ya data-data kalian itu masih bermasalah atau tidak, nah kalian silahkan kunjungi halaman ini ya, websitenya ini untuk mendaftarkan diri kalian ya di bagian idlab ya, idlab data OJK. Itu akan melihat nanti apakah data kalian itu bermasalah atau tidak gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa pada saat pengajuan pinjaman online pihak aplikasi memberikan jaminan bahwa kalian itu bisa untuk dipercaya untuk dilakukan pencairan pinjaman gitu ya. Nah, ini fungsinya ya, data kita itu harus bersih. Kemudian langkah kedua yang saya lakukan ya guys, di samping tadi gitu ya, saya ya pada saat melakukan pengajuan pinjaman online gitu ya, ketika dananya cair, nah saya akan memberikan kepercayaan gitu ya, saya akan memberikan jaminan kepada pihak aplikasi bahwa saya akan melakukan pembayaran tunggakan ataupun pinjaman online saya itu tepat waktu ya, minimal tepat waktu gitu ya. Nah, kalaupun maksimal saya bisa membayar tunggakan itu sebelum jatuh tempo saya telah melakukan pembayaran di aplikasi itu. Nah, ini yang saya sebutkan nilai plusnya kalau kita melakukan pinjaman online ya di salah satu aplikasi dan berhasil cair. Kemudian kita menjaga kepercayaan mereka agar mereka selalu memberikan pencairan kepada kita ya, dan tidak tertutup kemungkinan di aplikasi pinjaman online lainnya kita juga akan selalu di ACC dan dicairkan pinjaman kita karena ada riwayat kita di situ melakukan pembayaran tepat waktu gitu. Kemudian hal yang saya lakukan juga adalah yang pertama adalah selalu melakukan perbanyak riwayat transaksi pembayaran gitu ya di rekening bank gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan juga ya guys ya. Di rekening bank itu kan juga akan nanti akan dipantau ya, intinya akan dilihat juga oleh pihak aplikasi pinjaman online apakah kita memang sering melakukan transaksi keluar gitu, transaksi masuk, transaksi keluar gitu ya di rekening bank kita. Nah, itu juga akan berpengaruh kepada pihak aplikasi pinjaman online ya, khususnya pinjol OJK memberikan ACC dan pencairan kepada nasabahnya. Tentunya mereka melihat aktivitas dari rekening bank kita gitu, aktivitas transaksi di rekening bank kita. Jadi
saran saya kepada teman-teman ya, usahakan sebelum melakukan pengajuan pinjaman online, kalian perbanyak melakukan transaksi terlebih dahulu di rekening banknya gitu. Rekening bank yang akan didaftarkan nantinya pada saat pengajuan pinjaman online gitu ya. Nah, silakan kalian perbanyak transaksi dulu di situ ya, minimal per bulan itu rutin gitu ya. Nah, gitu per bulan rutin, dan kalian ini ya, kalian lakukan terus gitu, jangan ada yang berhenti ya transaksinya. Mungkin pemesanan baju online gitu ya, pembayaran tagihan listrik dan sebagainya, silahkan kalian lakukan melalui rekening bank itu gitu. Nah, kemudian ini juga ya, yang terakhir kami juga memberikan sharing juga sedikit buat teman-teman semuanya ya. Bagaimana seandainya ya ketika kita ya mengalami gagal bayar di aplikasi pinjol OJK misalkan gitu ya, di pinjol OJK itu bagaimana caranya gitu. Nah, saran saya kepada teman-teman semuanya agar nanti pengajuan pinjaman online-nya bisa disetujui kembali ya, minimal dari aplikasi yang teman-teman mengalami gagal bayar tersebut, sebaiknya kalian bayar dulu lah gitu ya, bayar dulu lah tagihan pinjaman online kalian itu. Mungkin kalian bisa minta negosiasi kepada mereka seperti yang saya lakukan ya di aplikasi pinjol OJK, salah satu pinjol OJK. Saya mengalami gagal bayar yang sangat lama sekali, hampir 2 tahun ya. Namun saya bisa kembali lagi mengajukan pinjaman online di aplikasi itu ya, karena saya telah memperbaiki riwayat pembayaran saya gitu. Jadi bisa ditemukan ya guys jawabannya bagaimana agar selalu di ACC pada saat melakukan pengajuan pinjaman online ya, apapun bentuk aplikasi pinjaman online-nya, ternyata gampang banget ya, sesimpel ini sekali gitu. Kalian tidak usah bingung, silakan kalian ikuti step by step yang ada di video ini ya, agar pada saat melakukan pengajuan pinjaman online kalian selalu di ACC dan dicairkan dana pinjaman online-nya untuk semua kebutuhan kalian yang mendesak. Oke, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.